Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku si Tulang, jomblo paling hits di Indonesia. Teman-teman, di berbagi cerita kali ini aku ingin bercerita tentang orang-orang yang aku temui ketika aku di perantauan. Pastinya kalau kita di perantauan pasti kita bertemu dengan orang-orang yang dulunya kita nggak kenal jadi kita kenal, dan bisa menjadi sahabat, bisa jadi musuh, ya bisa jadi apa saja. Jadi di sini aku mau ngegibahin orang-orang yang pernah aku temui saat aku merantau. Ada 4, ya mungkin bisa jadi perwakilan aja, kalau kepanjangan nanti kalian bosan lagi. Jadi mungkin 4 orang ini bisa kayak menjadi perwakilan orang-orang yang aku temui ketika aku di perantauan. Aku nggak bakal nyebutin namanya, aku kasih inisial aja. Karena kalau kita sebutin nama nanti dia tersinggung atau apa karena digibahin. Jadi kalau pakai inisial kan kita biar dia kan nggak bisa menuntut karena kan pakai inisial. Oke, langsung orang pertama yang aku akan gibahin adalah inisialnya adalah FJ. Jadi orang ini aku kenal sewaktu di Medan, dan karakternya ini orangnya itu pelit banget, pelit banget. Tapi satu sisi yang aku kayak seneng banget sama dia itu orangnya kayak walaupun dia dari segi material dia itu pelit banget, tapi dari hal tenaga itu dia pokoknya segala sesuatu yang pertolongan yang non material itu dia benar-benar nolong banget gitu. Jadi aku masih ingat dulu waktu pertama kali nggak kenal dia, jadi itu aku sakit mah aku tuh kambuh, jadi kayak orang itu nggak ada yang peduli sama aku. Udah aku kayak udah sakit banget tuh, kayak udah kayak orang mau mati. Even teman satu kamarku itu kayak nggak peduli, kayak ini orang kenapa sih, kayak biasa aja gitu. Dan kebetulan beliau dan temen aku ini di samping kamarnya, di samping aku. Jadi dia kayak ngeliat aku, kamu kenapa? Aduh, bentar. Jadi dia kayak gini, dia mau berangkat kerja, jadi dia kayak, kamu kenapa kok guling-guling, katanya. Terus dia panggil teman dia, sini, ini dia kenapa nih, gua antar ke klinik. Terus dia, padahal dia nggak kenal sama aku, dia tapi kayaknya kayak care banget sama aku, kayak. Terus dia suruh teman dia ini antar ke sini apa segala macam sampai aku sembuh. Itu yang buat aku kayak touching in my heart, kayak orang ini helpful banget, walaupun dia nggak kenal sama aku tapi dia kayak nolong aku banget. Sebenarnya ada banyak sekali kayak pertolongan yang non material yang dia kasih tolong sama aku. Kayak di saat aku di perantauan di kota lain, ketika aku nggak punya uang, kayak kakak-kakak aku udah nggak peduli lagi sama aku karena aku selalu minta uang. Dia bisa jadi kayak pemeran kayak dia membantu aku, kayak nolong aku lah supaya kakak-kakak aku ngasih aku duit lagi. Dia bisa aku suruh berperan jadi antagonis, protagonis, pokoknya dia bisa melakukan segala macam peran karakter supaya kayak kakak aku melting, kayak mau ngirimin aku uang lagi. Terima kasih banyak buat Bang FC yang udah sering menolong aku dari segi non material. Tapi kalau yang namanya dia gak bakalan, uang nggak laku juga mungkin dia nggak mau ngasih. Ya terima kasih Bang FC, dan sorry banget aku belum bisa ketemu kamu. Ya mudah-mudahan nanti kalau aku ada uang aku main ke tempat kamu. Dan orang yang kedua yang aku akan gibahin adalah inisialnya SH. Dan
FJ dan SH ini sama-sama kenal dan mereka like they both my best friend forever. Kalau diingat-ingat orang ini apa ya, kayak istilahnya don't judge a book by its cover. Kayak nggak boleh kita ngejudge orang dari covernya aja. Kulitnya gelap, rambutnya keriting, orangnya serem banget. Jadi kalau kita for the first time we saw him, we be like, ya orang ini kayaknya galak banget, but ternyata orangnya itu he's like an angel. Dia kayak benar-benar baik banget, helpful banget. Kalau tadi si FJ orangnya pelit banget dari segi material, kalau si SH ini mau dari segi pertolongan, dari material, dia bener-bener kayak care banget sama aku. He's like my brother because I haven't brother, so I think he's my brother. Dan aku udah deket banget sama keluarganya, sama ibunya, kakaknya, even sama pacarnya juga aku deket banget. Dulu waktu kami masih kayak work in the same factory, jadi itu kita deket banget, sampai sama pacarnya juga aku deket banget. Bahkan waktu dia lagi ngapel juga aku ikut. Jadi gua kayak aku nggak peduli gitu mereka mau ngapain, kayak peluk-pelukan atau apa, aku kayak nggak risih gitu. Tapi kalau itu orang yang aku suka ada di depanku seperti dia, mungkin hati ini ya pokoknya si SH itu benar-benar baik banget sama aku. SH, sorry juga aku belum bisa ketemu kamu. Mungkin one day kalau aku punya uang, aku bakal ketemu kalian, kayak we're having fun together, traveling and do a crazy thing. Dan orang yang ketiga yang bakal aku gibahin ialah inisialnya D. Dan orang ini aku temui sewaktu di Jogja. Orangnya friendly banget, nice banget. Jadi dia mungkin kayak kalau orang yang dekat dia kayak melting gitu. Karena orangnya friendly banget, nice banget. Tapi ada satu sisi yang membuat aku kayak apa sih, kayak ilfil gitu. Orangnya suka janji kayak anggota DPR kali ya. Orangnya suka janji banget dan sedikit bohong. Jadi ada satu cerita yang membuat aku kayak kecewa, sakit hati mungkin karena apa yang dia lakukan. Jadi suatu hari aku kayak minta pekerjaan. Tapi kalau diingat-ingat mungkin itu salah aku ya, kenapa aku minta kerjaan sama dia. Nanya sih sebenarnya, nanya kerjaan. Jadi waktu itu di Jogja itu kan aku lagi nunggu kontrak kerja ke Korea. Jadi sambil nunggu kontrak itu aku kerja ngojek gitu. Jadi saat itu Gojek sepi. Jadi di saat itu bener-bener aku kayak di titik paling rendah. Aku ingat waktu itu aku belum bayar kos, terus uang aku tinggal 20.000. Aku masih ingat pada waktu itu. Jadi aku nggak tahu mau ngapain kan, mau gimana. Udah kayak bener-bener aduh. Jadi aku nanya kerjaan sama dia. Jadi aku nanya pekerjaan yang pernah dia kerjakan dulu. Dulu dia pernah kerja di situ. Jadi aku nanya, Mas, di tempat kamu itu ada nggak kerjaan yang dulu kamu pernah kerja di bagian ekspedisi? Terus dia bilang, oh ada. Di dekat kosku ada. Tapi bukan di situ, di bagian lain, tapi bagian ekspedisi juga katanya gitu. Jadi aku tanya, oh ya Mas, dia bilang gini, di situ juga ada teman aku katanya gitu. Terus, oh ya Mas, bisa nggak dia masukin aku kerja? Oh bisa katanya. Buatin aja lamarannya, langsung buatin aja. Terus beneran ini Mas, aku bilang, besok bisa langsung kerja nggak besok? Katanya. Oh bisa katanya. Aku kayaknya semangat banget. Oh alhamdulillah akhirnya ada juga kerjaan, aku bisa bayar kos, bisa makan lagi. Jadi aku masih ingat banget waktu itu uangku tinggal 20.000, aku belum bayar kos lagi. Terus aku besoknya waktu dia ngomong gitu, aku besok langsung ke tempat dia bilang kan, dia Sherlock gitu. Terus aku WA dia,
Mas aku udah di sini mas, udah di depan tempat kerjaan ini. Terus dibilangnya, ya udah masukin aja. Hah? Loh katanya kamu punya teman bisa masukin ke situ. Terus aku kayak berpikir positif aja, ya mungkin kalau aku langsung yang masukin mungkin ya lebih lebih afdol lah kata. Terus aku masukin lah lamaran itu ke tempat dia bilang kan. Aku masukin, terus aku tanya, Mbak kenal sama mas ini katanya. Enggak, itu mas yang tuh di apotek. Enggak kenal aku katanya. Terus aku kayak, ya Allah kok gini banget sih, katanya dia punya teman di sini bisa masukin. Aku yang tadinya semangat banget kayak jadi kecewa gitu kan, kayak merasa dibohongin gitu. Terus aku bukan diajak sih, aku kayak ke kos dia numpang kayak rebahan gitu. Terus dia kayak nawarin makan, nawarin apa, aku kayak ketika aku lagi kayak yang tadinya aku kayak kelaparan, seketika lapar itu hilang. Yang tadinya aku kelaparan, tiba-tiba lapar itu kayak hilang aja karena dia kayak ngebohongin aku kan. Kayak dia nawarin aku makan, dia apa kayak kenyang aja sih, kenyang karena dibohongin sama dia. Aku nggak tahu apa motif dia kayak ngebohongin aku. Mungkin ada hubungannya waktu dulu. Aku nggak tahu apa motif dia kayak ngebohongin aku. Apa dia berusaha baik sama aku, apa dia berpura-pura baik, atau dia kayak memang mau ngapusin aku biar aku sengsara. Tapi menurut aku dia kayak berusaha baik karena mungkin dia kayak mau ngebalas kebaikan yang pernah aku lakukan sama dia. Mungkin apa aku yang kegeeran. Jadi ceritanya dulu aku sebelum aku nanya kerjaan itu, aku sama dia dulu sama-sama ujian bareng. Jadi aku sama dia itu mau kerja ke Korea bareng. Jadi kami ujian bareng. Jadi waktu itu aku kayak bener-bener nge-support dia, nge-push dia supaya lulus. Jadi pikiran aku dulu kayak, kalau kamu nggak kayak hard work gitu, kayaknya kamu nggak bakalan lulus. Apalagi dia waktu itu kerja kan. Jadi aku itu kayak bener-bener nge-support dia, nge-push dia supaya dia lulus. Karena kayak aku berpikir, kamu udah sekolah bayar mahal-mahal, terus kamu udah lulus tahap 1, tinggal 1 langkah lagi. Jadi ya belajarlah bener-bener biar lulus, biar kita bareng-bareng lulus. Kita ujiannya bareng, ya lulusnya juga bareng kan, biar tahun depan nggak usah ngulang. Jadi kayak aku bener-bener nge-support dia, nge-push dia, kayak malam-malam aku ajarin dia gimana supaya bisa lulus, ngasih tahu kayak tekniknya gimana. Terus aku tulisin segala macam ujian yang bener-bener yang bakal keluar kayak gitu. Terus aku pokoknya banyak banget kayak kenang-kenangan yang lucu, yang aku nunggu dia pulang kerja sampai malam. Terus alat-alat prakteknya udah disimpan. Terus aku bilang sama yang jaga LPK, Pak jangan dulu disimpan, biarin situ. Terus aku nungguin alat itu biar nggak hilang gitu sampai dia pulang jam 10. Terus aku ajari dia sampai benar-benar bisa. Pokoknya aku benar-benar support dia. Even setelah dia lulus, aku juga kayak ngarahin dia kayak pemberkasan gitu. Ini loh kesini. Dan ketika aku nggak ada, aku juga kayak kayak nggantiin aku gitu, ngarahin ini sama temanku aja, aku nggak bisa soalnya aku nemenin teman aku kesini, dia mau ke Jepang. Jadi dia kayak minta tolong sama aku kayak ngadain farewell party, kayak pesta perpisahan gitu. Ya mungkin itu kayak ada kolerasinya ya, mungkin dari dia ngebohongin aku di kerjaan itu sama
sama ngebantu aku. Jadi dia kayak mungkin kayak ingin berusaha membalas kebaikan yang pernah aku buat, mungkin aku nggak tahu juga. Jadi dia kayak mencari cara apa ya supaya aku bisa ngebalas kebaikan dia dulu sewaktu ujian. Dulu dia kayak benar-benar support aku sampai lulus, mungkin aku nggak tahu. Ya udah lupain aja lah, ya dia juga udah lupa sama aku. Udah kayak udah setahun dia nggak ada kabar. Ya mungkin dia sibuk kerja, atau mungkin ya sibuk sama pacarnya mungkin ya. Dan orang yang terakhir yang bakal aku gibahin adalah inisialnya Jet. Dia ini aku jumpa di Batam. Ini orangnya bener-bener kayak apa ya, di otaknya tuh kayaknya having fun terus. Kayak dia ngajak aku kemana. Dia yang kayak ngebayarin aku, kayak pokoknya selama aku di Batam itu, selama aku ketemu dia gitu, kayak dia yang ngebayarin semuanya. Jadi ada suatu cerita ketika aku udah nggak lagi di Batam, terus dia datang ke tempat kakak aku. Kebetulan kakakku rumahnya di Batam. Dia kayak bilang, kakakku sih yang cerita, dia bilang gini, oh kemarin temen dekat kamu itu datang minjem uang sama kakak 2 kali, jadi berapa, kayak minjem nggak tahu berapa juta. Itu teman kamu itu kok kayak gitu, udah minjem nggak dibalikin. Mungkin dia itu kayak apa ya, karena dia dulu sering banget ngetraktir aku. Mungkin dia kayak, oh ini kesempatan, ini aku pinjemin duit kakaknya itu nggak aku balikin. Mungkin kayak gitu, tapi aku nggak tahu udah dibayar apa nggak sama dia. Tapi kayak aku syukurin sama kakakku, soalnya kakakku tuh pelit banget, nggak pernah yang namanya minjemin sama aku duit. Tiba sama teman aku, kayaknya dia ngasih aja sampai 2 kali, sampai hilang 2 juta. Kayak pengen aku syukurin gitu, kakakku syukurin. Aku minjem nggak dikasih, tibanya sama temen aku, kau kasih. Mungkin, tapi nggak boleh, kita nggak boleh kayak nyukurin. Dan temen aku ini udah lama kayaknya aku nggak ketemu dia, udah hampir 7 tahun nggak komunikasi. Ya aku mau ucapin terima kasih banyak, yang dulu kamu sering banget kayak ngetraktir aku, buat aku senang, jalan-jalan ngelilingi seluruh kota Batam. Pokoknya terima kasih banyak. Dan pesanku buat kamu, bayar utang kakakku. Oke teman-teman, sekian dulu gibahan aku tentang teman-temanku di saat perantauan. Ya semoga nggak ada yang kesindir karena aku cuma kasih inisial ya. Dan buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam hangat terdahsyat untuk seluruh jomblo yang ada di Indonesia.